Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana pengaruh eh, polarisasi, ya, bagaimana hubungan dari pengaruh dari polarisasi terhadap potensial di suatu titik, ya, yang mana polarisasi tersebut disebabkan oleh kehadiran bahan dielektrik, ya, sehingga pada selanjutnya kita bisa membahas tentang bagaimana pengaruh dari bahan dielektrik tadi terhadap medan listrik kita, ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana medan listrik oleh potensial dipol dan sebagainya. Nah, sekarang kita ingin meninjau bagaimana hukum Gauss, ya, akibat kehadiran bahan-bahan dielektrik tersebut, ya. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang adanya muatan ikat, ya, atau ρ B yang kita rumuskan dengan minus gradien dari pola divergensi dari polarisasi, ya. Muatan ikat yaitu ini untuk muatan pada elemen volumenya, dan untuk permukaannya kita punya sigma B, ya, polarisasi dot entropi, ya. Kita sudah dapat ini. Nah, sekarang bagaimana jika kita tinjau muatan volume kita tadi, ya, terhadap muatan volume. Nah, sekarang bagaimana pengaruh dari ini terhadap hukum Gauss kita, ya. Ya, sebelumnya kita punya hukum Gauss divergensi, ya, kita buat dalam bentuk divergensi dari E sama dengan rho per epsilon 0. Ya, yang mana sekarang kita punya di sini rho sebagai rapat muatan. Nah, jika kita ambil sekarang rho kita, ya, pada bahan dielektrik, ya, berarti kita mempunyai rho B, yaitu muatan ikat kita plus muatan dari rapat muatan dari muatan bebas atau rho V, ya, free charge, ya. Sehingga kita punya rho B plus rho V, ya, rho F. Sehingga kita punya divergensi dari E, ya, sama dengan rho B plus rho F per epsilon 0. Atau kalau saya tuliskan, saya punya sekarang epsilon 0 divergensi E rho B plus rho F, ya. Yang mana tadi rho B kita adalah minus gradien P, ya. Sehingga kita punya epsilon 0 divergensi dari E sama dengan minus divergensi P, ya, P itu adalah polarisasi, ya, ditambah rho F. Rho F tadi adalah muatan bebasnya, ya. Sehingga kita punya sekarang, ya, kalau saya gabungkan ke sana epsilon 0 divergensi E ditambah divergensi P, ya, sama dengan rho F. Atau kita punya sekarang divergensi dari epsilon 0-nya kita masukkan ke sini, boleh, ditambah P, ya. Nah, artinya apa? Tadinya kita mempunyai, ya, medan listrik pada bahan yang konduktor, ya. Kita punya tadi, kita bisa bahas dengan menggunakan hukum Gauss, ya, divergensi dari E, artinya medan listriknya. Nah, sekarang kita mempunyai medan tambahan, yaitu polarisasi, ya. Nah, ini besaran ini kita sebut dengan, ya, kita sebut dengan perpindahan listrik, ya, perpindahan listrik, atau disebut juga dengan electric displacement, ya, displacement, disimbolkan dengan D, ya. Sehingga hukum Gauss kita akibat kehadiran bahan dielektrik tadi sekarang adalah divergensi dari D sama dengan rho F, ya. Ini dalam bentuk divergensi. Nah, jika kita buat dalam bentuk integral, kita punya integral tertutup, ya, D dot dA sama dengan Q dari atau muatan bebas yang diselimuti, ya, diselimuti oleh permukaan Gauss kita, ya. Nah, ini adalah sekarang hukum Gauss akibat kehadiran bahan dielektrik. Jika kita perhatikan bahwasanya sekarang medan listrik kita atau perpindahan listrik kita itu dipengaruhi oleh medan listrik, ya, E di sini berarti medan listrik luar dan polarisasinya, ya. Ya, demikian untuk kuliah kita pada semester kali ini.
Ini adalah materi terakhir untuk semester ini, sehingga diharapkan nantinya mahasiswa mempelajari sampai bagian hukum Gauss akibat kehadiran bahan dielektrik. Ya, setelah UTS nanti kita akan membahas tentang medan magnet ya, fenomena kemagnetan, sehingga nanti lalu selanjutnya nanti 3 atau 4 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang persamaan Maxwell dan fenomena-fenomena elektromagnetik lainnya. Ya, selamat ujian. Jangan lupa untuk mempelajari apa yang sudah kita pelajari. Soal tidak akan jauh dari sana, karena pada intinya saya hanya ingin menguji, kita hanya ingin menguji sebagaimana atau sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami materi-materi yang disampaikan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.